Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, baik yang hadir di sini ataupun yang di rumah. Hari ini kita akan bahas merekam jejak kebahagiaan. Apa, Bu? Begini. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi perangkat, diberi tools, diberi alat. Salah satunya adalah untuk merekam. Ya. Ibu dengar tausiah, direkam. Dengan telinga ibu disimpan di otak, dengan mata disimpan di pikiran. Itulah fungsi dari indera dan akal yang Allah berikan, salah satunya untuk merekam. Ya. Ada yang rekamannya kuat. Pas pulang teh, Mama, Ustadz Aam ngejelasin apa? Ini ayah, jelaskan, rekaman teh bagus, detail. Ada juga, Mama, Ustadz Aam ngejelasin apa? Apanya dak? Tadi mah jelas. Tadi mah jelas, tapi naonnya tadi teh? Pokoknya katanya mah suami apa kudu mengalah. Jadi nota rekam teh cuma itu, kan? Gitu. Jadi fakta setiap orang punya kemampuan untuk merekam. Dan setiap orang cara merekamnya itu kekuatannya beda-beda. Gitu. Dan kecerdasan manusia itu memang pada akhirnya terbatas. Saya pernah contohkan Ustadz Rohman. Ustadz Rohman teh di mana rumah teh? Setiabudi. Ustadz Rohman dari Setiabudi ke sini berapa mobil merah yang Ustadz lihat? Bukan kerudung merah tuh kudu ningali ka ditu. Mobil merah. Dan pakai ini. Berapa mobil merah? Gak tahu Ustaz, gak lihat. Fokus. Nah, jadi manusia mah kumaha fokus. Karena Ustadz Rohman itu tidak memfokuskan pada mobil merah. Ketika saya tanya, Ustadz dari Setiabudi ke sini ada mobil merah berapa? Gak tahu. Mungkin gak ada. Ada. Kalau ada berapa? Gak tahu. Boro-boro Ustadz Rohman, saya kalau ditanya juga sama gitu. Mun kerudung merah, 1, 2, 3. Nah, tapi kalau mobil merah, paham? Dari rumah ke sini ada mobil merah berapa? Aduh, berapa ya? Jadi, supaya kita sadar manusia mah jangan sombong. Manusia mah terbatas. Masuk ke memorinya tergantung mana yang jadi bidikannya. Yang jadi perhatiannya, yang jadi sorotannya. Nah, tapi fakta menunjukkan bahwa manusia itu tetap bisa merekam. Nah, biasanya yang akan membuat manusia senang ketika yang direkam itu kebahagiaan. Ya. Makanya tema kita merekam jejak kebahagiaan. Ibu, saya pengen nanya sih satu persatu. Apa kebahagiaan yang ada di pikiran ibu dan bapak sekarang? Bulan iya lah bulan iya tong kerbayi atau susah. Nah, ya. Kalau saya tanya satu-satu, apa kebahagiaan bapak ibu bulan ini? Beda-beda. Ayanu, alhamdulillah dapat 20 angpau. Berarti fokusnya karena angpau. Tapi ada juga kebahagiaan saya Pak Aam. Sekarang kan di akhir Syawal, hutang kodo lunas Pak Aam. Hutang puasa Syawal lunas. Berarti bahagia dia itu fokusnya pada ibadah. Tapi tadi karena naon? Angpau.
Jadi artinya ketika saya tanya, ibu bapak, apa yang membuat Anda bahagia di bulan ini? Ya tergantung fokus Anda apa. Ya, Bapak, apa yang membuat Bapak bahagia? Aduh, alhamdulillah Pak Am. Saya rumah tangga 20 tahun. Bulan ini mah nggak ada berantem sedikit pun Pak Am. Kenapa gitu? Biasa nama berantem wae Pak Am. Alhamdulillah di Syawal ieu mah asa teu berantem. Istri teh solehah tumben saya ge. Berarti bahagia Bapak ini ternyata selama bulan Syawal nggak ada cekcok sama istri. Karena sebelumnya sering cekcok. Berarti beda-beda tuh Bu. Ibu apa yang membuat ibu bahagia? Aduh Pak Am, alhamdulillah ya di bulan Syawal ini saya khotam Al-Quran. Kemarin Ramadan alhamdulillah 2 kali, sekarang bulan Syawal sekali alhamdulillah. Bagi dia bahagianya itu. Berarti semua orang punya space, punya fokus, bahagia itu beda-beda. Saya kalau MPI, apa yang membuat saya bahagia? Ya. Apa? Saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Biarin gak ngerti omongan saya gak masalah bagi saya. Ya. Gak masalah saya. Pak Am, saya mah datang ke MPI gak ngerti, gak apa-apa Bu. Yang membuat saya bahagia Anda datang. Udah. Tapi saya gak ngerti Pak Am, gak apa-apa. Gitu. Jadi apa? Yang membuat kita bahagia bisa silaturahmi. Ya. Bisa silaturahmi, bisa melangkahkan kaki pada majelis yang insya Allah dibuka pintu-pintu berkah. Itu bagi saya mah udah sangat bahagia. Saya bahagia ketika saya bisa datang ke sini, saya dikasih sehat, saya bisa silaturahmi dengan ibu bapak sekalian. Ya, urusan ibu aya nununutan enggak masalah. Mungkin tadi malam tahajud. Jauh-jauh geranya di ujung berung ka dia. Di dia. Enggak masalah. Saya tetap bahagia karena ibu bapak sudah datang ke sini. Ya. Jadi sebenarnya letak bahagia kita itu beda-beda. Nah, oleh karena itu saya perlu tegaskan, bahagia itu tergantung fokus. Apa Bu? Tergantung fokus. Tergantung fokus. Ya. Tergantung fokus. Aya nu bahagianya bisa beli tas, tapi aya nu bahagiana teh anak-anak bisa sekolah. Beda-beda lah. Ada yang bahagianya fokusnya ibadah. Jadi semua yang hadir di sini bahagianya beda-beda tergantung fokus. Fokus kita apa? Nah makanya benerin fokus hidup kita supaya bahagianya benar. Ya. Jadi gini Bu. Coba sebenarnya fokus bahagia kita teh apa? Fokusnya apa? Karena kita nggak mungkin meraih semuanya, nggak mungkin. Kita bisa fokus, fokuskan apa yang membuat kita bahagia. Fokuskan saja. Ya. Makanya ada yang kata temennya teh, kamu gak menderita, eta suami segitu galaknya, peditnya. Gesma pedit, galak. Butut deh. Ente kasep gitu maksudnya. Sing sarupaning bebututan di mana teh aya. Penampilanna butut, omonganna butut, ya pedit, sing sarupaning bubututan aya. Tapi kata temannya, kamu bahagia enggak? Alhamdulillah, anak-anak aku balager saroleh. Berarti ternyata fokus bahagia ibu tersebut bukan di suami. Tapi lihat anak pertama, sakolana teh sungguh-sungguh, anak kedua sakolana sungguh-sungguh jeung ahli ibadah, anak-anakna teh 3 fokus karena sakola, ya. Hijabnya nggak usah disuruh-suruh lagi, gaulnya bener, aktif di tempat yang bagus. Bahagia.
ningali salaki tehnya nu sakitu butut, pedit, bodoh, galak, dah habis tak terlihat. Lewat karena bahagiaku anak. Tak ibu kudu bisa gitu nu bararutut salaki teh jadi gitu. Jadi Anda harus Bapak ge sama begitu. Nah. Jadi Pak, kalau Bapak punya istri nu goreng adat ya. Coba Bapak cari yang bikin Bapak bahagia ya. Ternyata misalnya najan goreng adat, resep beberes misalnya, ya kan? Resep masak gitu. Terus apa Pak? Apa? Pokok ahli ibadah gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ingin bahagia, cari fokus. Cari fokus. Jadi mun Anda tidak bahagia di satu sisi, sok cari fokus bahagia yang lain. Gitu. Ada orang yang dikasih sakit. Kalau fokus karena sakit, ya menderita. Dia ganti fokusnya. Aku teh lagi disayangi Allah dah. Dosa-dosa saya sedang dilebur. Terus dengan begini saya jadi dekat sama Allah. Dengan begini saya lebih bisa menerima kenyataan. Ibu, kalau fokus yang bersangkutan karena sakit, menderita. Tapi kalau fokus yang bersangkutan pada terampuninya dosa, diangkat derajat, dah semoga bakal mati. Kalau saya mati, semoga dosa-dosa saya sudah dilebur. Bahagia. Jadi sebenarnya bahagia itu tergantung fokus. Tergantung fokus. Jadi semua orang bisa bahagia enggak? Bisa, tergantung fokusnya. Sok, sekarang kalau ingin bahagia, benerin fokus kita. Karena ada saya lihat di sini wajahnya menderita begitu. Aku enggak suka lihat menderita. Wajah katingali rarudet gitu. Geuleuh ningali ge. Datang ke pengajian, wajah rudet. Nah, coba. Canda ya Bu ya, Ibu langsung bawa tambah rudet Ibu dengar omongan saya. Nah, jadi caranya yaitu dengan fokusnya. Nah, saya bilang tadi, manusia mah gimana fokus? Anda nanya ke saya berapa mobil merah karena bukan fokus saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya sudah jadi fokus saya, misalnya pulang dari sini, nepi ke rumah, cik ada berapa mobil merah? Kehitung nggak? 1, 2, nggak ada ketahuan. Jadi ibu, yuk kalau ingin bahagia benerin fokus. Benerin fokus. Ada yang si bos teh sama bos nate nu kudu dipuji-puji teh. Bapak mah atuh bapak mah. Sekali ngomong dia teh kudu kan gitu. Kalau fokusnya ke situ capek nggak kerja? Saya mah fokus nama. Nu penting saya dapat rezeki halal kerja di situ. Tiap bulan bisa menghidupi anak. Walaupun pas-pasan, alhamdulillah daripada saya kemudian keluar bari nggak jelas. Fokus saya mah bukan kelakuan si bos. Fokus saya bukan ke situ. Fokus saya mah gawe dapat rezeki halal. Dia bisa bertahan nggak? Bisa. Ayah juga nu gini. Bos, males saya mah kerja di situ. Bosnya NPD, bosnya ini. Ya iya, fokusnya ke situ. Kamu capek. Coba fokusnya ke yang lain. Nah gitu, ya. Mulai bray. Bray, pas pulang ke rumah poek deh. Masalah, ya kan? Pas denger gini. Gitu. Matat Bu, saya kalau Anda nanya, Pak Am hidup bahagia nggak? Saya bahagia. Kok bisa? Ya saya cari fokus yang membuat saya bahagia. Ngapain juga saya kudu fokus dalam penderitaan. Jadi kalau orang nanya, Ari Pak Am bahagia? Bahagia saya. Kenapa? Tinggal ngarahin fokus yang membuat saya happy apa. Gitu, gampang. Ya. Naon dia yang bikin saya happy? Ini, ya udah, ini
hal-hal yang membuat saya tidak bahagia udah tidak masuk dalam hitungan saya, gitu. Ya. Nah, ibu bapak masuk dalam hitungan kebahagiaan saya. Asal tahu saja. Mata orang nanya, Pak Am bosen enggak? Enggak. Karena Anda termasuk yang membuat saya bahagia. Capek ente jauh-jauh dari rumah saya ke sini 25 kilo. Enggak capek. Dan saya happy-happy saja. So, mau nanya apa lagi? Mau nanya apa lagi? Jadi saya termasuk yang hidup selalu bahagia. Memang tak ada penderitaan? Ada, tapi tidak jadi fokus saya. Saya bahagia karena mata saya bisa lihat. Walaupun kaki saya misal rorombeheun. Tapi kaki saya nggak begitu ya Pak ya. Iya. Tapi mun saya fokus karena kaki rorombeheun. Ya Allah, ya kaki pecah-pecah. Sampai dokter juga udah angkat tangan. Bahagia ente? Enggak, tapi kalau mata masih bisa lihat ya, alhamdulillah wajah ente rorombeheun kan gitu. Ya bibir kadang-kadang rorombeheun saeutik lah nggak masalah ya kan. Makan masih enak, minum masih enak. Ya kaki pecah-pecah mah atuh cemen gitu. Bahagia ente? Bahagia ya. Itu rumusnya. Ini hese-hese teuing hirup teh. Ya, jadi mulai hari ini jamaah MPI harus fokus pada apa yang membuat gitu. Jadi mun aya jelema nu sedih eta salah fokus. Itu salah fokus. Ketemu teh sedih kunaon ieu Pak mertua tuh deh. Kamu salah fokus, tong ningali mertua, ningali suamimu. Justru suami saya ge bermasalah, sok tatap lagi apa? Naonnya? Suami orang Pak Am, nggak usah. Apa yang fokus, cari fokus. Dikasih tahu kumaha sih. Jadi mulai hari ini kalau ingin bahagia, fokus pada apa yang membuat kita bahagia. Kesalahan kita tidak bahagia karena fokus kita untuk sesuatu yang menderita gitu. Sebel orang mah kasih bunga ini ya babaturan kamu memang hanya si bunga. Kan aya si Ica, Ella, Siska, Kokom, Eis, Rita, Ella. Nah hari kamu atuh kasih bunga atuh. Nya orang rudet kasih bunga teh kieu. Yeuh cek saya teh lupakan itu bunga, munculkan Kokom, Eis dan yang lainnya. Benar gak sih? Ya benar gak? Metak aneh saya mah kalau aku mah geuleuh tak kasih. Jadi dia capek karena fokus ke bunga. Padahal ada selain dia yang bisa membuat dia bahagia itu Kokom, Neng Konaah, ya, Eis Komariah, ya, Imas Maisaroh, Lilis Lisnawati, sok apalah, Cucu Juariah. Itu kan orang-orang yang buat. Kenapa Anda fokus sama bunga dan siapa? Dan melati. Kenapa kamu fokus ke bunga dan melati nupika sebelen? Masih banyak teman-temanmu yang membuat bahagia. Siapa tadi? Neneng, Kokom, Eis, ya kan? Pas dijelaskan gini kelihatan Pak wajahnya happy. Tahu nggak bikin aku bahagia? Ya, nu tadina bau jamerut pas saya ajak ngomong gitu, tahu nggak bahagia aku teh di situ. Bahagia saya teh di situ. Tapi benar ya. Ada guru saya. Beliau itu awet muda. Dia bilang gini, umurnya udah 80. Tapi awet muda kayak 60 gitu kan. Beliau bilang gini, tos almarhum rahimahullah. Yang bikin saya bahagia, nyari sama ke Sunda. Yang bikin saya bahagia. Saya kalau ngajar, saya bahagia dalam ngajar. Kebayang gak sama kamu, tiap saya ngajar, saya happy. Mun rudet di imah, ngajar we saya. Mun rudet di imah, ngajar gitu.
Ternyata beliau di usia 80 wafat, tapi kayak 60 muda, sehat. Kenapa? Ternyata rumus beliau itu menjadikan ngajar sumber bahagia. Saya bilang, gimana kalau murid bodoh? Aku lebih bahagia deh. Kenapa? Sabab kieu ti budak iya pahala teh bakal loba. Ya, tapi kan aya nu kieunya bodoh-bodoh ting si budak teh. Capek teh. Tapi kalau gini, dari anak inilah pahala saya berlimpah. Kalau saya punya murid seperti Ustadz Rahmat anu pinter, ya udah selesai bahagia saya. Mun aya nu bodoh, saya sabar, saya senang, ya kan? Saya bilang inilah sumber bahagia saya. Saya bahagia. Gitu. Jadi mulai hari ini. Oke. Ustadz dibuka surat Al-Mulk ayat 23. Surat Al-Mulk ayat 23. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Nah, teman-teman, sahabat percikan iman, ini isyaratnya nih. Katakan Allah menciptakanmu. Allah menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan, hati, pikiran. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Yang bikin kita bahagia, yang membuat kita tidak bahagia karena fokus kita pada sesuatu yang tidak membuat kita bahagia, alias kurang bersyukur. Tapi kalau fokus kita kepada yang sesuatu membuat kita bahagia, alias kita mensyukuri, maka itu akan bahagia. Saya tadi contohkan, punya suami tidak soleh, ya, tapi barudak soleh. Mana yang akan Anda syukuri? Anak-anak bahagia enggak? Bahagia. Rezeki saya seret. Tapi saya dikasih sehat. Kalau ingin bahagia fokus pada apa? Alhamdulillah saya umur segini sehat. Naik tangga masih kuat. Makan gak ada yang dipantang. Masih segala termasuk dorok-dok juga. Segitu kerasnya. Ya, kacang segitu mirip besi, ya kan? Gigi saya masih sempurna. Apa yang terjadi, teman-teman? Saya mensyukuri apa yang ada di genggaman saya, bahagia. Tapi begitu saya tidak syukur, alias orang yang gak syukur tuh fokus dia bukan pada sesuatu yang membuat dia happy, ya dia menderita. Makanya kalimat qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur, maksudnya yang membuat kamu tidak bahagia karena fokus kamu pada sesuatu yang membuat kamu sedih. Ya iyalah, fokus kamu ke situ. Nah, gitu, ya. Kalau saya tidak punya uang, dari sini ke rumah saya di Banjaran, jalan kaki, capek enggak Ustadz? Capek ente? Capek Ustadz. Capek. Di dia ke alun, misalnya rumah saya di alun-alun Banjaran. Dari sini ke alun-alun Banjaran. Capek? Capek. Tapi kalau saya niatkan olahraga, jadi penggugur dosa, keringat saya makin bercucuran, dosa saya makin dilebur. Pertanyaannya, bahagia enggak? Capek? Capek, awas dong nyebutin teh capek. Capek, tapi bahagia. Nah, jadi artinya makin kita menjadi orang yang berterima kasih, membuat kita makin happy, makin senang. Terus yang membuat kita senang apa? Satu, fokus kudu
Apa yang membuat kita bahagia? 2, kalau kita ingin bahagia apa? Sadari. Jadi yang pertama tadi apa? Fokus apa? Fokus pada apa yang membuat kita kurung buka banyak syukur, kurung tutup titik. Gitu. Ya kan? Ya kan menurut ayat sedikit sekali kamu bersyukur. Artinya kamu tidak fokus pada yang membuat kamu bahagia. Sehingga ya kamu jadi tidak bahagia. Gitu. Yang kedua, supaya kita bahagia, sadar. Apa yang ada di tangan kita bisa hilang. Bisa habis. Sadar. Apa yang ada di tangan kita bisa habis. Bisa hilang. Teman-teman, kudu sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang ada di tangan kita bakal habis. Bahkan ada yang hilang. Ya. Saya ketemu guru saya. Sekarang udah pakai kursi roda. Umurnya 70 tahun lebih. Ada kalimat yang membuat saya tersadar bahwa memang beliau tetap bahagia dengan begitu. Apa katanya? Ya kan saya sudah menikmati. Bisa jalan, bisa luncat, bisa lari. 70 tahun. Ayeuna masuk ke 75, kakinya jadi lututnya oli nate saep gitu Pak. Ya terserahlah namana naon pokoknya mah. Jadi kalau berdiri teh sakit, jadi kudu duduk. Tapi yang saya kagum apa? Yang beliau inget-inget bukan sakitnya. Yang beliau inget-inget apa? 70 tahun Aam, saya ini sehat. Maka sakitnya beliau, kan aya nu kieu, duh hayang mah geus teu bisa nanaon tinggal ieu. Geus teu bisa nanaon. Didodorong ayeuna teh. Didodorong. Capek? Bahagia? Enggak. Tapi kalau gini, wajar atuh cenah. Saya 70 tahun lebih bisa jalan, bisa lompat, bisa sa'i, bisa tawaf dengan kaki saya sendiri. Iya cenah ya. Saya umur ya tinggal kieu. Jadi yang beliau ingat apanya? Gitu. Kenapa? Jadi kudu yakin ada saat yang ada di genggaman kita teh hilang, habis. Ya. Kenapa ibu sedih lihat wajah ibu makin keropos? Nah, bukan keropos apa? Keriput kok jadi keropos. Sorry. Bukan ngahinakeun ya. Nah. Kan aya nu kieu, beungeut aing mah nih. Beungeut nih. Tingali meni rarawing kieu ya Allah, meni beungeut. Bahagia henteu? Henteu, karena yang Anda lihat bagaimana kulit Anda udah keriput. Tapi ingat, lihat keriput, udah waktunya. Mama meni keriput gitu. Mama geus 70 atuh wajar tuh. Nih. Mama eta rambutnya udah putih. Udah geus 70 atuh. Nah, apa yang terjadi? Happy henteu? Karena sadar bahwa itu teh bakal hilang. Jadi yang membuat kita tidak bahagia, menganggap itu teh gak akan lepas dari tangan kita. Ya, iya sok bu. Ada orang kehilangan, tapi kalau terus takdir nawe kedah icap, selesai. Tapi kalau kenapa harus saya? Ya masalahnya kenapa harus saya? Saat itu saya duduk dengan teman saya, kenapa tas saya yang dicuri, tas dia enggak? Itu kenapa? Kenapa? Kalau kenapa jadi capek. Saya parkir motor, Ustadz Rohman juga parkir motor, Pak Enceng juga parkir motor. Nah motor saya nu dicuri. Apa saya bilang? Ya walaupun kalau udah waktu nama merenan, ya udah harus hilang ya sudah. Udah selesai. Naon nu manehna teu leungit, nu manehna teu leungit. Itu kenapa?
Terus itu kenapa? Padahal ngareneng loh, tilu. Tilu. Kenapa itu ya? Bu, pernah nggak ada orang yang menggugat? Kenapa? Capek ente? Lelah? Bahagia? Karena dia tidak menyadari ada saat yang ada di genggaman kita hilang. Boro-boro kulit, boro-boro harta, nyawa saja ada saat diambil oleh Allah kalau sudah waktunya. Gitu ya. Jadi poin yang kedua apa? Nah, ayatnya Ustadz. Surat An-Nahl 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Kalau kita ingin bahagia, fokus pada apa yang bikin kita bahagia. Syukuri selalu. Yang kedua, sadar bahwa apa yang ada di tangan kita bisa hilang. Ya. Ma indakum yanfad. Segala sesuatu yang ada di sisimu akan lenyap. Akan lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal. Jadi tugas kita mencari kekekalan di sisi Allah. Bapak Ibu, kita hadir di sini karena kita ingin menyimpan sesuatu yang kekal di sisi Allah. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, rezeki kita, kesehatan kita, kita sisihkan untuk supaya kekal di sisi Allah, yaitu dengan cara datang ke sini. Walanadziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan memberikan balasan kepada orang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau ingin bahagia, kita ingin merekam kebahagiaan kita, kudu sadar sesadar-sadarnya, apapun yang kita sayangi, apapun yang kita miliki, suatu saat bisa saja hilang, bisa saja dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah. Karena itu terima apa yang hilang dari genggaman kita. Yang ketiga, yakin bahwa amal soleh itu yang akan membuat kita bahagia. Yakin amal soleh itu yang membuat kita. Jadi gini Bu, kalau ingin bahagia, beramal, berbuat baik aja. Itu yang membuat kita bahagia sebenarnya. Ya. Ternyata orang yang senang menanam kebaikan itu lebih bahagia daripada yang menahan kebaikan. Ya. Contoh, akan lebih bahagia ketika kita memaafkan daripada tidak memaafkan. Kalau tidak memaafkan, menahan apa? Menahan amarah, menahan kebaikan. Nah, jadi karena nahan amarah. Anda teh pikarudetan tapi bikin saya bahagia. Kan gini. Gini Bu, saya ulangi ah. Nah ini yang bikin saya bahagia. Ditanya salah. Ya Allah, pahalaku bertambah ya Allah. Happy saya. Gini. Kalau kita memberi, itu ternyata lebih bahagia daripada menahan. Gini. Ustadz Rohman membuat kekeliruan terhadap saya. Dia minta maaf. Kalau saya memaafkan, beres saya. Bahagia. Kalau saya menahan maaf, saya tidak memaafkan, bahagia enggak? Enggak bahagia. Kenapa ibu tidak bahagia ngadepin suami? Ibu tidak memaafkan suami Anda. Betul kan Pak? Jadi
Memberi itu membuat kita bahagia. Menahan itu membuat kita tidak bahagia atau menderita. Suami ibu salah. Dia minta maaf. Maafkan. Anda bahagia. Anda menahan maaf. Anda menderita. Dia bahagia. Oke. Jadi sebenarnya siapa yang memberi akan lebih bahagia daripada menahan. Iya Bu, hidup mah begitu. Orang saya misalnya gini. Saya sebut sajalah difitnah. Dah saya maafkan. Semoga itu jadi penggugur bagi dosa saya. Berarti saya memberi. Saya memberi kan? Bahagia. Tapi kalau saya jelema eta kurang ajar, mitnah saya, padahal orang itu bla 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 bla. Capek saya. Menderita saya. Jadi ibu mau memaafkan suami ibu? Mau kenapa? Karena ingin pokoknya gini, melepas, memberi, membuat Anda bahagia. Menahan, membuat Anda tidak bahagia. Iya, itu mah rumus lah, rumus. Ya. Jadi kalau kita ingin bahagia, memberi, beramal, berbuat yang baik-baik. Makanya katanya, orang dermawan itu lebih bahagia daripada orang pelit. Bu, orang dermawan itu lebih bahagia daripada orang pelit. Misalnya gini, berlima nih makan. Ya. Makan. Sebelum Ustadz Rohman mayar, sebelum Pak Ilham mayar, sebelum ini mayar. Saya udah datang ke kasir, bayar. Pas mereka mau mayar, sudah sana sama bapak yang di kacamata itu, sama yang bapak di kopea. Pak Ham? Atos lah. Pak Ham. Bahagia mereka apa bahagia saya? Anu pedit mah bahagia. Kamu mau pedit. Bu, aslinya saya bahagia. Sudah traktir Ustadz Rohman, traktir Pak Ilham, Pak Enceng, Pak Engkon. Sama saya udah ditraktir. Saya bahagia. Ya, mereka bahagia, tapi lebih bahagia saya. Karena saya sudah mentraktir. Makanya saya suka bilang, kalau saat kita makan bersama, kudu berlomba-lomba nraktir. Kan Anda mah pas mayar ke toilet, kamu mah. Kyo ningali saya mayar encannya. Jadi kalau ingin bahagia mah memberi dan beramal udah. Ibu dalam rumah tangga, kalau ingin ibu bahagia, beri yang terbaik untuk suami ibu. Jadilah istri yang terbaik untuk suami, udah, Anda bahagia. Daripada ibu hitungan. Sok ada istri nu hitungan ke suami. Ada? Capek? Ngaku kan Anda? Capek, hitungan banget. Tapi Anda kalau tidak pernah hitungan ke suami, pokoknya nama ini. Bu, Anda lebih happy. Bapak, kalau ingin happy, jangan hitungan ke istri teh. Setuju Bu? Istri hayang piknik, sok, aya artos mah. Istri hayang umroh, sok, aya artos mah. Istri hayang logam mulia, sok, aya artos mah. Sok. Bapak bahagia enggak? Bahagia. Bapak gitu hente. Anda makin ente. Nah itu yang bikin Bapak stres. Jadi kalau ingin bahagia mah memberi. Sudah. Ya, memberi. Bu, kalau lagi diomongin mah segampangnya. Renyah. Dilakukan nama hese. Ayatnya masih beruntun. An-Nahl 97. An-Nahl 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Nah, ini poin ketiga. Poin pertama tadi fokus, apa yang membuat kita bahagia alias syukur. Dua, sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang kita miliki satu saat bisa lepas. Pada saat lepas kita sadar, oh iya udah waktunya habis. Nah, yang ketiga, beramal soleh, memberi itu lebih bahagia daripada menahan. Memaafkan lebih bahagia daripada dendam. Ya, membalas baik, membalas keburukan dengan kebaikan lebih bahagia daripada membalas keburukan dengan Man amila solihan min dzakarin aw untha, siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki atau perempuan, janji Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang kami beri kehidupan yang baik. Masa kita tidak percaya dengan janji Allah bahwa kalau kita berbuat baik Allah akan memberikan kebaikan? Ya, ketika Anda difitnah, yang baik adalah Anda memaafkannya. Sudahlah, dia memfitnah saya, maka sesungguhnya akan membuat kita lebih bahagia. Kenapa? Ya, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Teman kita pelit, kita mah dermawan. Ya udah, nggak apa-apa. Saya yang selalu mentraktir tadi, ya kan gitu. Dah, jadi kebaikan. Kami berikan kehidupan yang baik. Dan kami akan berikan pahala dengan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian. Ada kisah yang terjadi pada zaman Kekaisaran Persia. Jadi ada kisah zaman Kekaisaran Persia. Kaisar ini sedang melakukan perjalanan. Di jalan dia melihat seorang kakek tua yang udah sepuh sedang menanam pohon zaitun. Ya. Wattini waz zaitun. Zaitun itu sekarang bisa dipakai minyak. Karena zaman dulu, kan zaman sekarang pepohonan itu bisa cepat berbuah. Ya. Alpukat dulu mah 5 tahun, sekarang mah setahun juga bisa berbuah, ya kan? Pepaya dulu masa tahun, nama 3 bulan dia udah berbuah, ya kan? Sekarang mah kan ada teknologi. Zaitun itu hanya bisa berbuah setelah 30 tahun. Zaitun. Jadi paling cepat 20 tahun teh baru berbuah. Iya, kakek-kakek nanam. Kata si kaisar itu, kakek nggak salah tuh nanam zaitun. Bukannya zaitun mah berbuah setelah puluhan tahun. Si kakek itu mengatakan, saya menikmati zaitun yang ditanam oleh nenek moyang saya. Maka saya berharap zaitun itu dinikmatinya memang bukan oleh saya, tapi oleh cucu cicit saya. Kebayang Pak Bu, si kakek ini yang bikin dia bahagia apa? Yang membuat si kakek ini optimis, bahagia apa? Yang membuat, nih, kesabaran saya sudah mulai nih. Yang membuat kakek ini semangat. Ya, kasarnya si kakek ini meninggal tinggal menunggu waktu. Tapi kok dia menanam tanaman yang baru berbuah setelah 10 belasan tahun. Gitu. Sampai si kaisar juga bingung. Kek, naon sih kamu nanam begitu? Ya kata si kakek, saya juga menikmati zaitun, tidak pernah saya menanamnya. Saya menikmati zaitun dari apa yang ditanam oleh kakek nenek saya. Gitu. Jadi yang membuat si kakek itu semangat, bahagia, apa? Nah, apa? Tapi kan si kakek tadi tidak akan menikmati zaitunnya. Iya, terus yang bikin dia happy apa?
Karena dia yakin tanaman yang dia tanam akan membahagiakan anak cucunya. Jadi ketika kita mengatakan biar orang lain bahagia, sesungguhnya Anda sedang membahagiakan diri Anda. Paham ya? Jadi kalau saya berjuang membahagiakan orang lain, saya sedang membahagiakan diri saya. Makanya bapak-bapak lihat sini lihat nih. Bahagiakanlah istri Anda. Setuju Bu? Maka Anda sedang membahagiakan diri Anda. Benar gak sih? Jadi gini, si kakek itu mengatakan, saya mah bahagia. Kan kamu tidak akan menikmati zaitun. Iya gak apa-apa. Tapi incu saya, cucu cicit saya, dia akan seneng. Karena kakeknya nanam. Seperti hanya saya dulu senang menikmati zaitun yang ditanam oleh kakek nenek saya. Maka tanamlah segala kebaikan, pasti Anda bahagia. Sekalipun Anda tidak mencicipi kebahagiaan itu, kita yakin orang lain akan menikmati kebahagiaan itu. Nah gitu ya. Itu kisah yang sangat terkenal. Bagaimana seseorang itu akan optimis dan bahagia sekalipun dia tidak menikmatinya, karena yakin orang-orang setelah dia akan menikmati itu, gitu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.